Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divasino Bramantia dan saya di sini uh, ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di mata kuliah saya. Yang pertama, apa pendapat narasumber tentang pernyataan kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna? Jadi itu kematian itu adalah titik puncak ya sebenarnya. Jadi manusia berusaha untuk membuat hal-hal yang baik sebelum mati. Jadi manusia tuh kematian itu merupakan pusat untuk menyempurnakan hidup, untuk bertemu sang ilahi atau bersatu dengan ilahi begitu. Jadi yang kedua, menurut narasumber, apa artinya kematian yang harmonis? Apa akibatnya bagi jiwa seseorang yang memiliki kematian harmonis? Oke, saya gabung aja ya, sekalian yang nomor 3. Kebalikannya, apa artinya kematian yang tidak harmonis dan apa akibatnya bagi jiwa seseorang apabila mengalami kematian yang tidak harmonis? Jadi yang pertama, kematian yang harmonis. Kematian yang harmonis itu jika seorang manusia tersebut mati dalam keadaan hidup penuh kasih, dia tidak dendam dengan siapapun, dia tidak terikat dengan dunia lagi, maksudnya kayak gak punya utang, gak punya apalah janji-janji yang belum dia lakuin. Saya benar-benar udah terus dia matinya bisa harmonis, meninggalnya bisa harmonis. Dampaknya dia bisa, kan di alam fana ini dia meninggal ke alam baka tuh bisa langsung gitu. Terus sedangkan yang kematian yang tidak harmonis itu tuh kayak kecelakaan dan lain-lain, pokoknya dia masih punya dendam sebelum meninggal, dendam, terus dia punya banyak ikatan harta yang belum selesai, kemudian ya intinya yang negatif, dan akibatnya dia bisa kesusahan untuk memasuki alam baka. Dia kayak arwahnya tuh ditahan, jadi tidak bisa langsung ke alam baka. Dan gak enaknya kalau gak bisa masuk langsung ke alam baka kan berarti kan masih ada di dunia ini. Dia tuh kayak melihat, misal ada makanan, dia bisa melihat, dan dia juga punya nafsu untuk makan, tapi dia tidak bisa mengambil makanan tersebut karena ya kan udah punya wujud fisik. Nah, begitu. Sekarang yang keempat, menurut agama dan keyakinan masing-masing, jelaskan tentang alam fana dan alam baka. Oke. Menurut kitab saya ada Al-Quran dengan Quran surat Yusuf ayat 31. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya perempuan-perempuan itu dan disediakannya di tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan pisau. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkan dirimu. Ketika perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Oke, dari ayat tersebut itu adalah ketidaksadarannya manusia yang hanya melihat sesama makhluk, apalagi berbeda. Dari sinilah Abu Yazid mengawali al-fana dan al-baka. Fana itu artinya sesuatu yang tidak berakhir, yakni tetapnya suatu keadaan telah berakhir. Abu Yazid mengartikan fana adalah sirnanya tabiat kemanusiaan bersama segala identitas dan bekasnya ke dalam wujud Tuhan. Gitu. Fana tidak dipandang berbagai sifat dan bukanlah menghilangkan esensi. Kemudian baka. Baka adalah yang bukan fana, tidak menjadi fana dan karenanya tidak menjadi fana, seperti halnya neraka dan surga. Tidak selamanya baka identik hanya Allah, namun juga berlaku bagi makhluk. Kaum mutakalimin menganggap bahwa fana adalah proses menghilangnya syai, sedangkan baka adalah keabadian sifat-sifat tersebut. Baik, yang kelima, apa yang harus dilakukan manusia agar mendapatkan keselamatan sejati? Berikan kutipan kitab suci. Jadi menurut Quran surat Al-An'am ayat 153, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Terus ada lagi surat Toha
ayat 123, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, jadi yang harus dilakukan manusia agar mendapatkan keselamatan sejati, yaitu dengan uh, ber, beribadah terus kepada Allah. Jangan sekali-kali melenceng dari apa yang beliau perintahkan. Jadi itu intinya ya, aturannya kan, pedomannya kan di Al-Quran. Jadi kita harus menurut dengan pedoman itu, Al-Quran itu. Selama kita tidak berpaling dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan keselamatan sejati. Ya, mungkin hanya sekian yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.